Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Bu atas waktunya. Saya di sini itu minta izin. Kami ada tugas di CGP dalam modul 3.1 yaitu mewawancarai beberapa kepala sekolah terkait pengambilan keputusan kebijakan universal. Jika Ibu berkenan, saya akan mewawancarai Ibu pada hari ini. Boleh, silakan. Baik Bu. Pertanyaan pertama itu bagaimana cara Ibu untuk mengidentifikasi sebuah permasalahan di sekolah atau Ibu bisa memberikan sebuah contoh permasalahan yang ada di sekolah dan cara penyelesaiannya. Oke. Kalau untuk dalam mengambil suatu tindakan itu di sekolah, sebetulnya kita lihat dulu beberapa kasus yang pernah ada di sekolah. Bisa kita angkat karena gini, kasus yang di sekolah itu bermacam-macam. Ya betul. Bisa juga kita kedatangan tamu yang tidak diundang, mungkin saja itu bisa dibilang lah dari SM atau wartawan gitu kan. Yang kedua mungkin juga kasus antara siswa dengan guru atau kasus yang marak sekarang ini sesama rekan kerja ya. Nah coba kalau Ibu sendiri sih lebih condongnya ke rekan kerja tadi, karena kalau sudah sekolah itu ada konflik antara sesama teman, otomatis sekolahnya agak sedikit ketidaknyamanan antara teman-teman yang ada di sekitar. Itu berasa cuma itu. Jadi kalau pengen ditanya kasus yang mau diambil, ya mau diangkat, yaitu tadi kasus yang kayaknya yang lebih ke rekan-rekan tadi ya. Oh iya. Kalau yang sudah kami pelajarin itu kan ada namanya dilema etika dan bujukan moral. Kira-kira kasus Ibu ini termasuk ke dilema etika atau bujukan moral? Sebetulnya bisa dibilangin kedua-duanya, tapi lebih condong ke etika. Karena kalau kita sudah menyebut etika, berarti moral juga ada di situ kan. Nah, jadi kalau sudah menyangkut etika, ya apalagi sikap kita seorang pegawai selagi kita itu kan kita nggak sendiri tuh kerja kan, kita kan banyak rekan kerja, baik itu ada staf pendidik, ada juga rekan guru, ada juga mungkin ada yang namanya komite. Nah ini sekarang ini yang kayak kita ini SD 21 ini yang pernah terjadi itu antara teman, antara guru dengan pegawai. Nah itu yang coba kita angkat. Jadi itu termasuk dilema etika, Bu ya. Berarti itu sangat keputusan yang sangat sulit sekali karena kebenaran lawan kebenaran gitu. Kemudian untuk caranya, gimana Ibu cara menyelesaikan masalah tersebut? Kalau caranya itu ya sebelum kita mengambil keputusan, kita kan punya kita cari dulu informasi. Langkah-langkah yang akan kita tempuh itu pertama kali kita cari informasi dulu. Kita cari informasi baik dari teman-teman terdekat yang lagi ada bermasalah atau teman-teman yang pernah kebetulan dengar informasi tentang itu, kita cari dulu informasinya itu. Kalau kira-kira menurut kita datanya sudah akurat, baru kita ngambil tindakan. Tindakannya itu yang pertama nggak langsung memvonis, kita juga lemparkan dulu nih kemana yang harus kita tanya dulu, yang kira-kira rekan kerja kita yang benar-benar yang tidak memblok ke sana ke A atau tidak memblok ke B. Jadi benar-benar yang orangnya yang netral gitu kan, di antara kasus yang ada di sekolah kita. Oh iya. Jadi dari permasalahan Ibu tadi ada yang pertama langkah-langkahnya itu mencari informasi dulu, kemudian memanggilnya tadi untuk berdiskusi. Benar. Mungkin yang ketiga tadi mengevaluasi masalahnya, betul sekali. Jadi dari cara Ibu tersebut, apakah cara itu sudah efektif Bu dalam menyelesaikan masalah Ibu? Kalau Ibu sih ngerasanya sudah efektif karena alhamdulillah sampai saat ini masalah itu sudah selesai. Dan kemarin juga sebelum memutuskan itu kemarin saya sempat curhat juga. Saya sering juga minta pendapat dengan salah satu wakil, karena di sekolah ini ada 3 wakil ya, ada wakil kesiswaan, ada wakil kurikulum dan wakil kepala sekolah. Nah saya curhat dengan wakil kepala sekolah, kebetulan beliau ini
sebagai guru agama di SD 21. Makanya kemarin saya minta pendapat, saya curhat kebenarannya itu untuk mencari, nggak bisa langsung memvonis kan. Jadi begitu saya tanya saya cocokkan dengan fakta yang ada di lapangan, ya ternyata oh ini nih kesimpulannya. Beliau yang berdua ini masalahnya sepele, dan karena adanya simpang siur suara dari samping kiri kanan, mungkin yang membuat mereka sama-sama mau melawan emosi. Nah akhirnya dengan adanya panduan dari wakil kepala sekolah tadi, dia ngasih saran, bagusnya gini, tolong dipanggil aja. Nah jadi akhirnya dua-duanya saya panggil. Baik. Jadi sudah efektif Bu ya dari penyelesaian Ibu tadi. Nah, Ibu sebagai kepala sekolah di SD Negeri 21 ini, adakah sih yang menjadi tantangan tersendiri bagi Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya ada tantangannya. Yaitu tadi ya, kalau dua orang ini bermasalah, yang dua orang ini kan pasti mempunyai teman nih. Yang satu ini mungkin curhatnya ke teman yang satu, yang ngerasa dia lebih dekat. Yang satu ini juga ke situ. Dan bisa jadi teman yang tempat dia curhat ini mungkin dia membumbui mungkin dengan kata-kata yang memancing emosi. Nah kalau itu kan berarti kan kita yang sebagai kepala sekolah ini harus benar-benar tanggap dong, nggak harus, makanya jangan langsung menerima informasi itu, kita cari orang ketiga lagi, yang carilah orang-orang yang betul-betul netral dalam hal ini gitu. Baik Bu, luar biasa sekali Bu ya. Jadi untuk permasalahan Ibu sendiri, adakah jadwal tersendiri untuk menyelesaikan masalah tersebut? Kalau jadwal khusus nggak ada, karena kebetulan kalau yang namanya di sekolah itu kan dadakan nih. Kejadian itu kan bukannya terprogram, ya. Yang namanya suatu kasus itu nggak akan terprogram oleh kita. Betul. Jadi kayak ini kasusnya yang lagi ini antara teman sekerja kan, antara guru dengan ini. Kita kan nggak tahu, nggak mungkin kita nyaranin, oh kamu nanti ributnya gini ya kan, nggak. Jadi kan gini. Jadi maksudnya dengan dadakan, tapi kita sudah punya planning nih. Yang jelas jangan sampai mengganggu jam aktivitas kita belajar, si pekerja ini yang guru jangan terganggu jam ngajarnya, yang staf kita tadi yang tadi dia juga nggak terganggu jam kerja dia. Dan kita juga selaku kepala sekolah harus bisa melirik jam ya, situasi maksudnya ya. Betul sekali Bu. Jadi dari permasalahan tadi tidak mengganggu jam pelajaran guru tersebut. Betul. Selanjutnya nih Bu, untuk permasalahan Ibu ini, adakah seseorang yang bisa membantu Ibu menyelesaikan masalah ini? Ada, ya. Pasti ada, karena gini loh, kita ini kerja nggak sendiri, ya. Kita kerja nggak sendiri. Kita tadi Ibu bilang tadi kita punya rekan-rekan kerja yang lain. Makanya rekan kita itu jangan mengatur jarak antara kita atasan dengan bawahan. Kita harus benar-benar membaurlah dengan bawahan kita. Jadi dengan teknik-teknik yang kita punya, ya kita bisa tanya nih, kira terganggu jam kerja dia. Dan kita juga selaku kepala sekolah harus bisa melirik jam ya, situasi maksudnya ya. Betul sekali Bu. Jadi dari permasalahan tadi tidak mengganggu jam pelajaran guru tersebut. Betul. Selanjutnya nih Bu, untuk permasalahan Ibu ini, adakah seseorang yang bisa membantu Ibu menyelesaikan masalah ini? Ada, ya. Pasti ada, karena gini loh, kita ini kerja nggak sendiri, ya. Kita kerja nggak sendiri. Kita tadi Ibu bilang tadi kita punya rekan-rekan kerja yang lain. Makanya rekan kita itu jangan mengatur jarak antara kita atasan dengan bawahan. Kita harus benar-benar membaurlah dengan bawahan kita. Jadi dengan teknik-teknik yang kita punya, ya kita bisa tanya nih, kira-kira ya kita curhatin. Ya salah satu tadi yang guru agama tadi kan, kebetulan sebetulnya guru agamanya di sini ada 3. Ada yang satunya agama lain, non muslim, yang duanya muslim. Nah yang satunya ini orangnya termasuk orang netral nih, dua-duanya sebetulnya netral, tapi karena kasusnya ini lebih dekat, lebih condong ke yang guru agama tadi, ya makanya saya tanya curhat sama guru agama dan dia bisa menentukan soal itu. Jadi orang yang membantu Ibu tadi guru agama. Kebetulan beliau juga wakil kepala sekolah. Betul sekali. Baik Bu, ini pertanyaan terakhir nih Bu. Dari permasalahan Ibu tadi, adakah yang bisa dipetik atau diambil suatu kesimpulannya? Iya, kesimpulannya gini loh.
seorang kepala sekolah itu manusia biasa, ya. Kepala sekolah itu tidak akan bisa menyelesaikan masalahnya tanpa rekan kerjanya. Jadi jangan pada waktu menjalankan tugas kita duduk manis, gitu kan. Kita juga harus tahu, kita harus sesekali kita tanya nih ceritanya apa nih yang ada di sekitar kita, gitu kan. Apa yang terjadi di lingkungan kita. Mungkin aja cerita itu kita dapat mungkin dari sama-sama rekan kerja, atau mungkin juga dari siswa, atau mungkin juga dari orang tua murid. Jadi makanya dalam hal ini ya tadi ya, kita harus membaur, ya jangan duduk manis ya. Baik Bu, terima kasih Bu atas Sama-sama. waktunya. Terima kasih sudah bersedia saya wawancara. Semoga Ibu sehat selalu. Amin. Dan lancar menjalankan aktivitas Ibu. Amin. Dan di kepemimpinan Ibu ini membawa perubahan yang luar biasa di sekolah ini. Amin. Terima kasih Bu. Ya. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rani Astria, calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya bersama Kepala Sekolah SD Negeri 22 kepada Bapak Habibana akan melakukan wawancara praktik pengambilan keputusan untuk memenuhi modul 3.1. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Baik, gimana kabarnya hari ini Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Kita diberikan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Baik Pak, terima kasih Pak atas kesempatannya pada pagi hari ini. Bapak bersedia untuk saya wawancarai dan Ya. saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Ya. Semoga Bapak berkenan Pak ya. Silakan. Baik Pak, untuk pertanyaan pertama, selama Bapak menjadi Kepala Sekolah SD Negeri 22 Palembang ini, adakah suatu masalah yang Bapak hadapi sebagai pemimpin di mana masalah itu menimbulkan dilema dan bagaimana cara penyelesaiannya? Ya, terima kasih. Saya mulai memimpin Kepala Sekolah di SD 22 ini mulai terhitung tanggal 2 Januari sampai sekarang, artinya sudah 4 bulan. Tetapi dalam berjalannya 4 bulan tentunya banyak hal-hal yang permasalahan yang kita hadapi, dan permasalahan itu ada yang sifatnya memang kita harus tangani langsung, ada yang memang kita diulur, artinya masih bisa untuk hari-hari berikutnya. Nah sekarang permasalahan yang sangat mendesak yang harus kita laksanakan, itu yang pertama, sebagaimana kita ketahui, untuk di Kota Palembang, kebanyakan sekolah-sekolah negeri ataupun swasta, mereka itu kan mengandalkan dana BOS. Dan untuk saat ini dana BOS kelihatannya lain dengan tahun kemarin. Keluarnya juga sampai bulan April ini belum ada cerita. Dan insya Allah mungkin akhir-akhir bulan April keluar. Nah untuk menutupi 4 bulan itu, tentunya seorang guru kepala sekolah itu mereka terkendala sekali. Makanya kemarin yang memang untuk menjadi kepala sekolah itu bagi yang mereka yang sertifikasi. Artinya kepala sekolah itu bisa menutupi dari sertifikasinya. Oke, kalau memang sertifikasi itu dalam arti bahwa kepala sekolah itu tidak menggunakan ke tempat yang lain. Jadi bisa dia membantu. Tentunya kepala sekolah juga ada kegiatan-kegiatan di rumah tangga yang sifatnya harus juga dikeluarkan. Nah, untuk itu maka kepala sekolah mengambil kebijakan. Kalau kami di SDN 22 ini kami memang ada persatuan untuk dana sosial. Di dana sosial itu kami setiap guru itu diambil 30.000 dan alhamdulillah uangnya itu mencapai lebih kurang hampir 5 juta atau 4 juta. Nah untuk menutupi kekurangan-kekurangan itu kami berkoordinasi dengan bendahara dana sosial untuk meminjam. Artinya untuk 4 bulan ini alhamdulillah kami tertutupi yang sifatnya mendesak seperti wifi, listrik dan PDAM. Itu saja mungkin saya jawab sementara. Baik Pak, jadi untuk yang kami sudah pelajaran ini kan kami ada namanya dilema etika dan bujukan moral. Kalau dilema etika ini benar vs benar dan bujukan moral ini benar vs salah. Jadi dari permasalahan Bapak tadi kira-kira itu termasuk ke dalam dilema etika atau bujukan moral Pak?
Kalau dilema etika tadi maksudnya gimana? Dilema etika? Dilema etika itu benar, PS benar. Jadi masalah benar, yang datang ya. itu benar, terus keputusan itu benar. Benar, oh gitu. Gitu. Kalau juga moral itu permasalahan itu benar, tapi tindakan yang diambil itu salah seperti itu. Iya benar. Kalau kita ambil yang dilema benar itu benar, sebenarnya kita katakan benar juga karena posisi tertentu kita lihat seperti itu. Dan juga kita katakan tidak benar juga ya benar. Karena apa? Kalau kita katakan benar, ketika sesuatu itu mendesak, tidak boleh tidak harus kita siapkan. Betul, itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang itu pun sudah ada dananya, kita tidak harus pinjam sana sini. Artinya bisa katakan itu benar dengan benar kan. Dan juga antara benar dengan tidak benar, seperti yang saya katakan tadi, dan juga tidak benar juga kita tidak bisa sebenarnya memakai uang seperti itu. Tapi kalau kita tidak pakai seperti itu, untuk menutupi yang sebanyak itu harus bagaimana? Memang tadi saya katakan di awal, kalau sudah sertifikasi, itulah pemerintah mengambil sertifikasi karena mereka ada dana. Tapi saya katakan tadi, dana itu juga kan tentunya kepala sekolah ada keperluan-keperluan yang lain, yang sifatnya seperti itu. Artinya masih ada dua alternatif. Pertama, memang dia bisa pakai sertifikasi. Yang kedua juga kalau ada sifatnya bisa untuk membantu sementara ditutup. Untuk sementara kami rekanan kami belum pakai. Karena kalau kami pakai rekanan, karena sifatnya itu untuk di luar kan. Jadi kami masih ambil yang intern saja, demikian Bu. Baik Pak, jadi permasalahan tadi diselesaikan dengan cara berdiskusi juga ya. Iya, berdiskusi. Untuk langkah-langkahnya Pak, bagaimana cara Bapak mengatasi masalah tersebut? Apakah ada langkah-langkah terus baru akhirnya terjadi suatu keputusan? Iya, sebenarnya langkahnya yang pertama saya kumpulkan dulu guru-guru. Artinya saya tidak diktator dalam arti keputusan kepala sekolah langsung bahwa itu sudah benar, tidak bisa lagi diganggu, tidak bisa lagi kita rapatkan, tidak usah lagi dikasih tahu. Tidak, saya tetap rapatkan, saya diskusikan dengan mereka bahwa ada hal-hal seperti ini yang harus kita lakukan. Kalau kita tidak lakukan, berkemungkinan nanti akan diputus dan itu berakibat sangat fatal. Dari kita buat dari nol lagi. Dan ternyata ada sih masukan dari guru seperti ini, seperti itu. Bahkan semisalnya tadi kita dana sosial tidak ada, saya tetap meminjam dari guru-guru. Karena kebetulannya langkahnya yang pertama saya kumpulkan dulu guru-guru. Artinya saya tidak diktator dalam arti keputusan kepala sekolah langsung bahwa itu sudah benar, tidak bisa lagi diganggu, tidak bisa lagi kita rapatkan, tidak usah lagi dikasih tahu. Tidak, saya tetap rapatkan, saya diskusikan dengan mereka bahwa ada hal-hal seperti ini yang harus kita lakukan. Kalau kita tidak lakukan, berkemungkinan nanti akan diputus dan itu berakibat sangat fatal. Dari kita buat dari nol lagi. Dan ternyata ada sih masukan dari guru seperti ini, seperti itu. Bahkan semisalnya tadi kita dana sosial tidak ada, saya tetap meminjam dari guru-guru. Karena kebetulan kan guru-guru ada sertifikasi. Dan memang dari awal, sebelum saya menjabat kepala sekolah, saya bilang dengan guru-guru bahwa apabila sesuatu nanti ada kendala, saya mohon bantuan dengan Bapak Ibu. Karena kalau sendiri tidak bisa kita berjalan. Karena suatu ketika ada sesuatu yang sangat mendesak dan kita harus mencari solusinya. Dan alhamdulillah mereka bersedia untuk saat ini. Belum kita pinjam karena ada dana sosial tadi, demikian. Baik Pak, jadi benar Pak ya, jadi antara solusi tadi pertama mengumpulkan guru-guru, yang kedua menyampaikan permasalahan, dan ketiga menemukan solusi. Benar, karena kalau kita Bu langsung ambil keputusan sendiri, kita takutnya di belakang hari. Banyak, kita kan di sekolah itu misalnya ada 17, ada 20, tidak semuanya ikut dengan kita. Cuman karena dia ada enak mungkin atau gimana ini, sudah ikut-ikutan saja. Makanya untuk di SD 22 saya seperti itu. Sekecil apapun, sebesar apapun, saya adakan diskusi, rapat. Dan saya tidak mau mengambil keputusan sendiri, saya tidak mau. Walaupun saya mempunyai kebijakan dalam hal itu. Benar sekali Pak. Jadi dari keputusan Bapak tadi, apakah keputusan itu sudah efektif Pak? Kalau menurut saya ambil dua alternatif. Efektif apabila memang itu kita pakai uang yang memang benar-benar dari pemerintah, itu saya kira efektif. Yang kedua, kalau memang hal itu memang tidak ada, ya kita cari solusi lah. Jadi ada katakan benar, ada tidak benar seperti itu. Kalau menurut saya seperti itu. Kalau memang pemerintah itu sifatnya dia memang tepat mengeluarkan, tidak mungkin semua kepala sekolah merasa susah dan dirugikan. Tapi sekarang pemerintah, contohnya sekarang sudah 4 bulan kan, harusnya kalau mereka konsekuen 1 bulan saja sudah, jadi tidak lagi kepala sekolah minjam sana minjam sini. Nah kemarin pada waktu pertemuan dengan kita di Jakarta waktu Zoom itu sudah disampaikan, ternyata mereka juga mengatakan bahwa mengikuti prosedur. Jadi artinya memang itulah intinya tadi yang diangkat itu, yang dipilih itu yang sertifikasi.
Karena sudah tahu pemerintah bahwa dia ada uang, nah, seperti itu. Betul. Tapi pemerintah juga tidak melihat bahwa guru atau kepala sekolah itu ada perlu lain juga. Mungkin seperti itu. Iya, betul Pak. Jadi selanjutnya untuk permasalahan Bapak ini, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan tersendiri dalam Bapak mengambil suatu keputusan tadi? Iya, tantangannya yang saya katakan tadi bahwa hal itu memang kalau kita ambil sendiri, Bu, banyaklah orang yang tidak setuju ya. Itu menurut saya tantangan. Iya, betul. Tapi ketika bahwa sesuatu itu harus kita putuskan, harus kita keluarkan kebijakan, kita ambil dua alternatif. Pertama, katakanlah ada pro dan kontra. Tetapi kita sebagai seorang kepala sekolah, kita harus punya istilahnya keputusan yang sifatnya mau tidak mau mereka harus ikuti. Karena menyangkut kepentingan bersama. Itu seperti itu. Itu sebenarnya sih hal-hal yang sangat itu. Yang kedua juga, katakan saya tadi, maka misalnya kepala sekolah atau pemerintah itu tadi konsekuen, tidak perlu lagi sih kita harus rapat, kumpul lagi, minta pendapat. Karena pemerintah sudah memberikan kan. Nah ini sudah ada. Artinya kita tidak melibatkan orang banyak. Kurasa seperti itu. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tersendiri dalam menentukan penyelesaian persoalan ini, Pak? Sebenarnya kalau ada jadwal tidak ada sih. Saya lihat dulu di mana kepentingan kebijakan itu berlaku. Kalau kira-kira kepentingan itu memang sifatnya mendesak dan harus, ya kita langsung hari itu kita keluarkan. Tetapi ketika kebijakan itu memang artinya bisa menunggu dalam beberapa hari, katakanlah karena kita banyak rekan-rekan kepala sekolah menunggu info ya, artinya kalau oke, kita lanjut baru kita ikut. Itu kalau misalnya tidak mendesak. Kalau mendesak, kurasa kita ambil kebijakan seperti itu. Mungkin demikian itu, Bu. Baik Pak, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang bisa mempermudah Bapak dalam mengambil suatu keputusan itu? Kurasa kalau kita ada seseorang itu, kalau saya sih untuk pribadi tidak ada. Artinya kalau ada seseorang timbul, kita ada dua orang kepala ya, artinya dua yang harus memutuskan. Paling-paling nanti ada membantu. Artinya mungkin ada wakil kita atau bendahara yang sifatnya memang terkait di situ. Tetapi kalau untuk melakukan keputusan, saya kira hanya satu orang, tidak harus dua. Kalau dua nanti kita bagaimana ya? Kalau dua, yang satu seperti ini, yang satu seperti ini. Artinya kebijakan itu dimanapun biasanya hanya hak wewenang yang mempunyai kebijakan tertinggi lah persoalan. Artinya kepala sekolah. Artinya wakil tidak punya apa seperti itu kata-kata. Misalnya ada orang datang, wakil itu misalnya tidak bisa memutuskan, pasti nelpon kita. Tolong Pak, ini ada orang datang dari sini. Bagaimana Pak ini? Nah, kalaupun kita katakan oke, silakan seperti ini. Tapi kalau untuk melakukan keputusan, saya kira hanya satu orang, tidak harus dua. Kalau dua nanti kita bagaimana ya? Kalau dua, yang satu seperti ini, yang satu seperti ini. Artinya kebijakan itu dimanapun biasanya hanya hak wewenang yang mempunyai kebijakan tertinggi lah persoalan. Artinya kepala sekolah. Artinya wakil tidak punya apa seperti itu kata-kata. Misalnya ada orang datang, wakil itu misalnya tidak bisa memutuskan, pasti nelpon kita. Tolong Pak, ini ada orang datang dari sini. Bagaimana Pak ini? Nah, kalaupun kita katakan oke, silakan seperti ini, otomatis wakil menyampaikan. Artinya di saat seperti itu wakil tidak berhak memutuskan seperti itu. Baik Pak, terima kasih Pak. Jadi untuk pertanyaan terakhir, dari semua yang Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman yang Bapak ambil keputusan tadi? Ya, sebenarnya banyak sih pengalaman yang saya ambil selama saya 4 bulan ini. Yang pertama itu tadinya kan kita tidak tahu bahwa kalau bos itu seperti itu. Kalau memang kita boleh berpesan atau memang kira-kira dikabulkan dari yang pusat, paling tidak jangan terlalu lama lah, sehingga delima kepala sekolah ini tidak terlalu lama. Katakanlah walaupun kepala sekolah dia memakai uangnya karena sertifikasi tadi, kurasa itu masih ada delima kan. Kalau misalnya ada yang perlu yang lain, kalau tidak ada lagi bagaimana? Tetapi kalau pemerintah mengeluarkan, artinya tepat waktu, paling tidaklah sebulan lah atau 2 bulan, jangan terlalu lama, kurasa itu bagus. Tapi hal itu sampai saat ini kelihatannya belum. Karena bukan kita saja kan, ini banyak 33 provinsi, artinya pemerintah juga harus memikirkan banyak provinsi, bukan kita saja. Jadi kita sama-sama mengalami. Nah, yang kedua, di dalam kita mengambil kebijakan, tentunya kita tetap berpedoman kepada rapat-rapat, bisikan dari guru, bisikan dari katakanlah yang wakil kita, bendahara kita.
Jadi ketika kita mengeluarkan keputusan, tidak kita yang disalahkan sendiri. Artinya kalau untuk satu sekolah tidak apa-apa lah. Kalau nanti keluar, kita bisa mengatakan bahwa waktu saya mengeluarkan keputusan sudah rapat dulu, saya sudah minta ini, minta izin segala macam. Ternyata itu bisa dilaksanakan. Mungkin itu secara garis besar. Baik Pak, terima kasih Pak atas wawancara pada hari ini. Terima kasih sudah bersedia menyempatkan waktu. Semoga permasalahan Bapak ini dapat terselesaikan dengan cepat. Dan dalam kepemimpinan Bapak ini sekolah ini tambah maju. Dan Bapak juga selalu diberikan kesehatan. Terima kasih Pak. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Sampai juga lupa ke sini ya. Iya, Bu. Ada perlu apa nih? Ada yang saya bantu? Gini Bu, jadi kebetulan saya ada tugas untuk wawancara beberapa kepala sekolah yang sekolahnya ada di sekitar tempat saya mengajar seperti itu. Dan saya pun ada modul di dalam CGP itu terkait praktik pengambilan keputusan. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu? Oh iya, baik, silakan. Baik Bu, jadi gini, selama Ibu menjadi kepala sekolah di SD 5 ini, adakah sesuatu masalah yang Ibu hadapi sebagai pemimpin, di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Jika ada, boleh tidak Ibu menceritakan kepada saya bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut? Iya, ada beberapa masalah tentunya ya yang dihadapi sebagai pemimpin sekolah. Salah satunya ini dilema bagi saya ketika guru honor saya ini yang sudah lama kerja di sini, udah lama honor di sini dari 2015 itu dia menurut saya sudah bagus. Nah ternyata kan kita ada PPK yang lulus tahun tadi, yang lulus tadi PPK-nya saya dapat dari luar itu 4 orang PPK. Sehingga nanti tugas dia sebagai guru kelas akan digeser oleh PPK itu kan. Nah itu merupakan dilema bagi saya kemarin. Apakah dia bisa diteruskan bekerja atau harus diberhentikan? Wah, gitu. Wah, keputusan sangat sulit Bu ya. Jadi gini Bu, dalam modul yang saya pelajari ini ada 2 jenis dilema, yaitu dilema etika yang merupakan dilema kebenaran lawan kebenaran dan bujukan moral yang merupakan kebenaran lawan kesalahan. Nah, kalau menurut Ibu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang muncul tadi itu termasuk dilema apa Bu ya? Menurut saya ya itu sepertinya dilema etika ya, karena kebenaran tadi sama kebenaran ya. Iya. Nah mungkin karena kebenaran ada yang PPK masuk kan, jadi itu dilema bagi saya. Dilema etika sepertinya ya. Oh, berarti kasus Ibu tadi dilema etika. Apakah akan Ibu pertahankan guru tersebut atau akan Ibu berhentikan seperti itu Bu ya? Jadi di mana kedua keputusan yang benar dan benar lawan benar tadi. Berarti selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan terutama untuk kasus-kasus dilema kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya, saya mencoba untuk berkomunikasi dengan wakil-wakil Pak Sekolah ya, juga berkoordinasi dengan para KS di lingkungan kecamatan kita. Sempat juga berkomunikasi dengan Bapak Kasih dan Ibu Kabid tentang bagaimana nasib para guru honorer ini, apakah boleh diberhentikan, bagaimana. Dan alhamdulillah saya mendapat pencerahan setelah komunikasi tersebut. Akhirnya kami memilih untuk tidak memberhentikan dan tetap mempekerjakan mereka. Baik Bu, jadi adakah langkah-langkah atau mungkin strategi apa yang Ibu biasa lakukan dalam menyelesaikan masalah Ibu? Biasanya ada 3 tahap ya. Iya. Yang pertama saya diskusikan dulu dengan yang bersangkutan. Ya. Mencari kebenaran. Iya, mencari kebenarannya. Terus yang berikutnya saya diskusikan dengan
wakil Pak Sekolah dan guru-guru lainnya yang sudah lama di sini, guru senior. Berikutnya saya akan mencoba merefleksikan apa yang Keputusan ibu yang sudah yang saya ambil. Betul-betul sekali Bu ya. Terus lagi ada lagi nggak hal-hal yang ibu anggap keputusan ibu itu sudah ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu Bu? Iya, saya rasa itu cukup efektif karena dari mendengar dari komunikasi tadi saya mendengar dan juga saya refleksikan tadi, itu cukup efektif. Baik. Jadi menurut ibu dari masalah tadi, adakah merupakan suatu tantangan tersendiri dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema tersebut? Ya tentunya pasti ada, ya. Tantangan saat dalam mengambil keputusan itu, ya pasti ada dalam diri sendiri kan. Tapi saya coba refleksikan dan saya coba komunikasikan. Selanjutnya, apakah ibu memiliki sebuah aturan atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika? Maksudnya, apakah ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan atau memiliki prosedur tertentu untuk menyelesaikan kasus dilema tersebut, Bu? Kalau jadwal belum ada, tapi kalau prosedur pastinya ada ya. Saya nggak langsung karena saya butuh dulu referensi dari teman-teman KS juga. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor mungkin yang selama ini dapat mempermudah ibu dalam mengambil sebuah keputusan untuk kasus dilema etika ibu ini? Seseorang yang apa tadi? Seseorang atau faktor-faktor mungkin selama ini yang bisa mempermudah membantu ibu dalam mengambil suatu keputusan itu. Yang mempermudah saya mengambil keputusan yaitu tadi diskusi dengan Berarti dengan rekan guru, dengan gitu rekan ya? guru, dengan guru senior, dengan wakil, dan juga dengan yang bersangkutan yang honorer. Apakah memang masih bersemangat kan untuk mengajar di sini? Maka masih semangat. Baik Bu, pertanyaan terakhir nih Bu ya. Jadi dari semua hal yang telah ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat ibu petik dari pengalaman ibu dalam mengambil keputusan sebuah masalah yang menimbulkan dilema etika ini? Yang pertama kita harus membangun jaringan ya, relasi. Mungkin dengan komunikasi Dengan yang baik. komunikasi yang baik mungkin tadi ya. Terus kita harus Oke, kita fotonya. Ini kan kita harus selalu membangun jaringan komunikasi yang baik kita juga dengan membangun pihak rasa empati. ketiga ya, dan juga kita harus berempati kan. Lagi ibu yang ini apa Potong nih. iya. Baik Bu, pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang bisa ibu petik dari keputusan yang telah ibu ambil? Iya, ya tentunya banyak sekali kita ambil pelajaran ya. Kita harus selalu membangun jaringan komunikasi yang baik tadi kan, berdiskusi, berkomunikasi dengan baik dengan berbagai pihak. Baik itu juga kita stakeholder, kita ajak komunikasi, dan juga kita harus membangun rasa empati kita dengan para guru honor kan pastinya yang tadi ya, yang bersangkutan. Intinya kita harus selalu membangun jaringan komunikasi yang lebih baik dengan berbagai pihak, dan juga kita harus membangun rasa empati kita kepada orang-orang yang bisa dapat bekerja sama dengan kita ya. Jadi dengan demikian kita dapat mewujudkan pendidikan yang lebih baik dan menyenangkan lagi, serta menciptakan kelas yang menyenangkan, sekolah yang idaman, impian. Masya Allah Bu, atas waktunya, atas kesediaannya menjadi narasumber saya pada kali ini. Saya doakan Ibu sehat selalu. Amin. Dan kepemimpinan ibunya membawakan banyak perubahan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah datang. Terima kasih Bu. Iya, sama sukses ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.